Wow, sawahnya sangat bersih sekali ya guys. Cara yang ditumbuhi oleh rumput-rumputan dan gulma sehingga tanah padi kita itu bisa bertumbuh subur, anakannya banyak karena tidak berbagi nutrisi dengan rumput atau gulma sawah karena kita pakai ini nih guys. Hello guys, welcome back again to my channel Intani Host 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita membahas tentang 7 rumput sawah yang dapat dibasmi herbisida dan no-flake. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita membahas tentang 7 rumput sawah yang dapat dibasmi herbisida no-flake. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan langsung bisa dipraktekkan ke tanaman padinya, agar tanaman padinya terhindar dari yang namanya rumput atau gulma, sehingga pertumbuhan tanaman padi kita itu bisa maksimal, anakannya bisa banyak ya. Bahan aktif no-flake itu adalah fluorpyroxyfen bensil 20 gram per liter dan sialofob butil 100 gram per liter. Ini membasmi jenis rumput seperti jawan, kemudian timunan, cacabean, kemudian tekian, kremah, dan enceng ya. Jadi ini adalah salah satu beberapa jenis rumput yang sering tumbuh di area persawahan kita. Apabila jenis rumput ini tidak ditanggulangi, maka biasanya penyerapan nutrisi itu akan terganggu oleh gulma-gulma ini ya. Ya, yang akan kita bahas yang pertama itu adalah dua dari golongan rumput yang dapat dibasmi oleh herbisida no-flake. Golongan rumput gulma jenis rumputan yang memiliki batang bulat. Gulma ini bisa tumbuh subur pada tanah yang kaya nitrogen. Jadi seperti jawan itu adalah masuk ke dalam jenis rerumputan karena memiliki batang rumput yang bulat atau gilik ya. Seperti jawan, kemudian seperti jongkongan atau putian itu masuk ke dalam kategori atau spesies dari rumput ya. Ini bisa diatasi oleh herbisida no-flake sehingga tanaman padi kita itu bersih dari yang namanya rumput dan penyerapan akan nutrisi itu bisa maksimal teman-teman. Kita lihat di depan kita itu area persawahan kita yang jarang ditumbuhi oleh rumput ya. Kalau jarang ditumbuhi oleh rumput ini biasanya tanaman padi kita itu bisa bertumbuh subur guys. Kemudian yang kedua yaitu dua dari golongan teki ya. Golongan teki jenis gulma pada tanaman padi yang memiliki batang segitiga dan berumbi. Gulma ini bisa hidup di berbagai kondisi lingkungan. Jadi jenis teki ini kan biasanya sering tumbuh ya di area persawahan kita yang memiliki batang segitiga dan berumbi ya. Itu biasanya memang sangat sulit untuk diatasi. Apabila kita atasi dengan herbisida yang sembarangan, itu biasanya akan memiliki dampak terhadap tanaman padi kita. Tanaman padi kita menjadi kaku, kemudian sangat apa ya namanya, sangat terdampak lah intinya seperti itu, tidak bisa bertumbuh secara normal. Jadi kita memang harus hati-hati. Maka dari itu kita harus memiliki alternatif yang lain. Kita harus memilih herbisida no-flake yang tidak berdampak bagi tanaman padi kita. Teman-teman boleh spraykan ke area persawahan kita mengenai daun tanaman padi kita pun juga tidak masalah ya. Karena memang no-flake ini sudah dikhususkan untuk hanya membasmi rumput-rumputan, teki-tekian, kemudian rumput seperti jawan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu tiga dari gulma berdaun lebar. Golongan gulma berdaun lebar jenis gulma ini banyak tumbuh pada tempat yang berair dan basah. Misalnya seperti kayak eceng gondok gitu ya. Itu bisa tumbuh di area persawahan kita. Kemudian wewean ya. Kemudian seperti gundo ya. Kemudian seperti krokot. Ini seperti kremah ya. Jadi ini akan mudah bertumbuh di area persawahan yang tergenang air biasanya.
Kadang kita mengenangi air supaya rumput seperti jawan, seperti teki-tekian, seriwit, jongkongan, seperti putian, ya, itu tidak tumbuh. Tetapi yang tumbuh malah yang tumbuh di banyak air ya, seperti wewean, kemudian gundo, kemudian krokot. Apabila ini tidak diatasi juga akan mengganggu pertumbuhan tanam padi kita, sehingga tanam padi kita tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal anakannya, sehingga nanti juga pasti hasil panen juga tidak bisa maksimal. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.